Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6 ya, terkait dengan teori sosiologi politik. Nah, ini ada dari Universitas Pelita Harapan ya, UPH. Beberapa materi. Ini tokoh-tokoh sosiologi ada August Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer. Nah, dari pengantar pengenalan sosiologi politik ini ada beberapa unsur ya. Pengertian ESAP, pengertian sosiologi, etimologi, hakikat dan ciri sosiologi, objek studi ruang lingkup sosiologi, perkembangan sosiologi dalam bidang ilmu, fokus kajian ilmu sosial, imajinasi sosiologis. Ini ada beberapa referensi ya, ini pengertiannya ya. Sosius dan logos, sosiologis ya. Teman berbicara. Nah, ini ada juga istilah society, sosiologi sains. Nah, jadi disebut sosiologi adalah ilmu mempelajari perilaku manusia dan masyarakat. Sosiologi adalah cara berpikir ilmiah tentang masyarakat, kelompok manusia. Ini Pitrin Sorokin menyebut ada ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antar semua jenis dan dari gejala-gejala sosial. Kedua, hubungan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non-gejala sosial. Tiga, ciri-ciri dari jenis gejala sosial. Nah, ini memang fokus untuk ini ya, terkait dengan teori-teorinya ya. Russell Warren menyebut sosiologi mempelajari hubungan manusia dan kelompok. Van Don dan C.J. Lames menyebut sosiologi adalah pengetahuan tentang struktur masyarakat yang bersifat stabil. Kemudian Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menyebut sosiologi itu mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Ini juga ya, August Comte dianggap sebagai pendiri sosiologi. Nah, dia menyebut disiplin filsafat positif untuk menekankan sifat ilmiah, membedakan filsafat tradisional. Nah, di sini ya muncul pemikiran tentang sosiologi. Kemudian John Stuart Mill ya tahun 1800 sampai 1873. Dia menggunakan istilah etologi sebagai ilmu pengetahuan baru, kajian tentang realita masyarakat. Ada Herbert Spencer ya, menempatkan masyarakat seperti sistem organis yang mengatur diri sendiri, ada namanya prinsip of sosiologi. Nah, ini hakikat dari sosiologi itu sendiri, ilmu yang berisi tentang gejala masyarakat, ilmu yang tidak bersifat normatif, ilmu pengetahuan murni dan bukan terapan, ilmu yang merupakan abstraksi dan hal-hal konkret. Kemudian dia melihat pola yang bersifat umum dari gejala sosial, ilmu yang mendasarkan pada fakta empirik, sifat rasional. Cirinya ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Ciri-ciri dari sosiologis ya. Ini penerapan, ini teori, ini gabungan, ini tidak ini ya, bukan buruk baiknya fakta. Objek studinya di sini mempelajari realitas dalam masyarakat. Ini ruang lingkup dari sosiologis itu ya. Ada kelompok masyarakat, etnis, kelas sosial ya.
agama, gender. Nah, ini pengetahuan ya. Apa itu pengetahuan? Ini harus sistematis pengetahuan itu harus jelas urutannya ya. Ada metode pengamatan dan pembuktian. Dia juga harus dapat diuji. Nah, ini kalau yang dipenuhi dalam ilmu pengetahuan sosiologi ya, khususnya pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran manusia dengan menggunakan panca indera tersusun secara sistematis, kemudian harus diatur atau disusun secara beruntut menggunakan pikiran yang diperoleh melalui kenyataan atau fakta, dapat dikontrol dan diuji. Ini juga fokus kajian ilmu sosial, psikologi, ada antropologi, ada politik ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu sosiologi ya. Manfaat ilmu sosiologi memiliki terminologi umum dari berbagai disiplin ilmu, memiliki teknik penelitian terhadap organisasi besar dan kompleks. Kemudian dia sebagai pendekatan sintesis yang meniadakan analisis fragmentaris dalam rangka hubungan internal. Kemudian juga dia sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah sosiologi dasar. Penelitian lebih tertuju pada hubungan, mengadakan penelitian yang objektif dan operatif. Nah, ini bisa dibaca ya. Kenapa sosiologi dan ilmu sosial saling berhubung? Nah, di sini ada namanya kebijakan sosial, ada perubahan sosial. Ya, kebijakan sosial itu keputusan ya, namanya kebijakan pasti suatu keputusan. Perubahan sosial ya, sifat dinamis yang membentuk masyarakat akibat dari perubahan-perubahan sosial. Nah, ini ada teorinya Charles Mill, imajinasi sosiologis. Sebagai alat untuk memahami yang terjadi di dunia dan apa yang ada dalam diri manusia. Nah, jadi dalam hayalan sosiologi ini manusia mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup, dan hubungan antar keduanya. Nah, ini menurut Charles Schwab ya. Ada dua alat imajinasi, personal trouble, dan public issue of social structure. Nah, personal trouble ini kesusahan yang berlangsung, kesulitan ya. Public issue ini isu yang berada di luar jangkauan pribadi. Ada juga teorinya Ralph Linton ya, struktur sosial. Nah, ini teorinya juga bisa dibaca ya, kawan-kawan. Ini isinya memang materinya terkait dengan teori-teori ya. Nah, ini juga Robert Camerton, teori sosial juga. Ada William Kornblum, John M. Johnson. Nah, ini juga teori ya. Ini semua khusus teori. Ini waktunya sudah mau habis ya.